Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba langsung praktek menggunakan SPSS dengan kasus-kasus yang sudah saya siapkan, data-data mentah yang sudah saya siapkan. Jadi kita langsung saja untuk praktek pertama kali di praktek 1 menggunakan SPSS. Pengantar saya kira sudah cukup jelas bahwa SPSS itu ditujukan untuk para peneliti, pelajar di ilmu sosial untuk menghubungkan data secara efektif dan menampilkan data secara reliable mengenai kondisi saat ini ataupun prediksi-prediksi kejadian di masa yang akan datang. Langsung saja, di sini ada kasus yang saya angkat mengenai pengeluaran yang istilahnya akan digunakan oleh pemerintah yang dibagi menjadi beberapa sektor atau area: defense, pertahanan, keamanan, social security, atau layanan untuk anak. Oke, jadi di sini yang dimaksud kasusnya yaitu apakah masyarakat setuju jika pemerintah akan menambah istilahnya anggaran belanja pemerintah pada 3 sektor area ini. Jadi nanti masyarakat lebih setuju mana, begitu. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan survei dengan kuesioner, ada gender, usia yang harus diisi oleh masyarakat atau responden. Di sini ada peningkatan pengeluaran atau peningkatan belanja di pertahanan dari yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Peningkatan anggaran belanja pada keamanan, social security, dari yang sangat tidak setuju ke sangat setuju, sampai yang terakhir di pilihan layanan pada anak, sangat tidak setuju sampai ke sangat setuju. Jadi responden akan diminta untuk mengisi ini. Kemudian setelah diisi, istilahnya kita akan membuat code book, atau kalau responden sudah mengisi, data sudah muncul berupa data mentah seperti ini. Ya, ada 10 ini untuk contoh saja. 10 responden yang sudah mengisi, gender, usia, defense, social, and child. Sebelum muncul data ini, tentunya hasil dari pengumpulan data dibuat coding terlebih dahulu, pengkodean. Gender ya gender, dikodekan male, female, angka 1 dan 2. Usia tidak usah karena sudah angka. Defense tadi pertahanan, dibuat 1 sebagai sangat tidak setuju, dan seterusnya sampai 6 sangat-sangat setuju, dan begitu juga di social dan child. Ini untuk penanda saja ketika kita input di SPSS variabel name-nya, untuk mempermudah dan mempersingkat saja waktu ketika input di SPSS. Datanya sudah saya siapkan ini. Data mentah dari gender, usia, defense, social, and child. Oke. Kita langsung saja input di SPSS-nya. Di sini kalau materi sudah saya isikan, ya, sudah saya berikan, jadi bisa ikut di materi ini. Oke, langsung data sudah saya siapkan. Oke, ini datanya. Ini nanti dibuat sendiri teman-teman. Ada 10 data. Ini tadi berupa gender, usia, kemudian defense, social, child, ya, defense, social, child. Oke, langsung saja kita inputkan. Ini tampilan awal dari SPSS, ya, ada menu, transform, analyze, direct marketing, dan seterusnya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita buat variabelnya yang muncul apa saja. Variabel di sini yang sudah kita kodekan tadi ada gender, usia, defense, social, and child. Kita buat gender, usia, defense, social, dan child. Oke. Tipenya apa? Tipenya biar numerik semua, karena nanti yang kita input yaitu numerik, ya. Untuk width itu istilahnya banyaknya huruf yang
Kalau 8 berarti kan ini gender ada berapa ini? 6 masih cukup. Jadi ini bisa diatur, mau 10 juga bisa. Tergantung panjang atau banyaknya huruf yang tertera di variabel. Desimal baiknya dibuat 0 agar mempermudah. Oke. Label biarkan kosong. Nah, value ini yang perlu kita isi. Value label ini sebagai penanda. Ya, kalau di tadi gender yaitu 1 dan 2, berarti di value-nya kita isi 1 dan labelnya dia sebagai male. Oke, kalau sudah di sini add yang 2 female, add lagi. Nah, jadi ini untuk gender sudah terisi, male and female kodenya. Oke. Usia tidak usah karena tadi kan sudah angka. Kemudian defense, nah kita isi defense dari 1. Apa tadi? Sangat tidak setuju, strongly disagree misalkan gitu, SD atau sangat tidak setuju. Dan 2 seterusnya apa ini? Moderately disagree ya. Please disingkat saja juga boleh, mau lengkap juga boleh. Kalau 3 barely disagree, BD 4 barely agree, A misalkan gitu. 5 moderately agree, strongly agree. Oke. 6 strongly agree. Oke. Add. Nah, sudah 6 ini. Ini mau ditulis lengkap juga boleh, sangat-sangat setuju dan lain sebagainya juga boleh. Oke saja. Nah, yang sosial pun juga sama. Ya, ikut ini tadi. Sama persis. 1 diambil tadi SD, 2 MD, terus sampai ke, mohon maaf ini 3, maaf saya ulang, 1 itu strongly disagree, 2 itu directly disagree ya, 3 itu barely disagree, 4 barely agree, 5 moderately agree, 6 strongly agree. Oke, 6 masuk. Yang child kodenya sama, isi SD, 2 MD, 3 BD, 4 BA, 5 MA moderately agree, 6 SA strongly agree. Oke. Kalau sudah semua lengkap di sini sesuai dengan kode kita. Jadi setelah penelitian teman-teman bisa melakukan pengkodean terlebih dahulu ini untuk mempermudah ketika input di SPSS. Baru istilahnya kita tabulasi. Ini tabulasi. Tabulasi itu mengisikan 4 itu tadi apa dan seterusnya. Ini dilakukan ketika setelah pengumpulan data. Nah, karena data kita sudah ada, nanti tinggal diinputkan saja. Oke, kita kembali ke SPSS, yang lain dibiarkan saja standar. Kalau ini mau diukur juga boleh, skalanya apa ini, misalkan nominal, di sini defense yaitu ordinal, ini ordinal, ini ordinal. Ini kemarin pengukuran sudah saya jelaskan ya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi banyak yang digunakan di sini hanya nominal dan ordinal. Kalau sudah kembali ke data view, nah akan muncul gender, age, defense, social, and child. Tinggal diisikan data mentahnya. Oke, ini kita sudah buat. Nah, teman-teman bisa buat dulu di Excel.
copy, paste aja di sini. Nah, sudah muncul. Jangan lupa di save ya, biar nanti kalau ada apa-apa bisa hilang. Praktek 1. Oke, biarkan seperti ini, save saja. Nah, pasti muncul seperti ini, jadi tidak masalah. Ketika kita melakukan istilahnya action, jadi di sini akan muncul output seperti ini, tidak apa-apa. Ini tutup juga tidak apa-apa. No. Oke. Kalau sudah, kita lakukan langkah awal, yaitu ini tadi kita sudah sesuai materi ya, sudah dimasukkan semua. Kemudian kita akan menganalisis secara deskriptif, ingin mengetahui frekuensinya ya. Di mana adanya di analyze, deskriptif statistik, dan frekuensi. Nah, di sini muncul di sebelah kiri, ya kan, sama. Kemudian dipindahkan ke kanan semua. Bisa dikontrol A, pindah kanan. Oke, seperti ini. Lanjut, masuk ke statistik, ya. Jadi jangan langsung di OK. Statistik kita setting dulu mana mau cari minnya, median, modus, sum. Ya, kita ikuti saja materinya. Min, median, modus, dan standar deviasi. Oke. Lanjut, min, median, modus saya kira sudah paham. Min ya, rata-rata, nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul ya. Oke, lanjut, ikut materi. Kalau sudah, jangan lupa display frekuensi tabelnya dicentang ya, dan klik OK saja. Ya, akan muncul 1 detik kemudian outputnya. Nah, muncul seperti ini. Statistik N itu jumlah valid. Jadi data yang kita isi 10, tidak ada yang missing berarti ada yang 0. 0 istilahnya kita punya data 10, ternyata ada yang belum terisi 1, lah pasti di sini missingnya 1. Minnya rata-rata dari gender, ini tidak mungkin dianalisis. Usia rata-rata 26, nilai tengahnya 25. Ya, saya kira itu. Sampai nanti per itemnya muncul. Gender, usia, defense, social, and child. Oke, kalau sudah seperti ini, save dulu saja, tidak apa-apa. Output. Ya, output praktek 1 atau output 1 silahkan. Nah, output inilah yang nanti dikumpulkan di SIP. Oke, gitu. Lanjut, setelah ini bagaimana Pak? Nah, setelah ini, angka ini kan tidak bisa berbicara, istilahnya kita tidak bisa mengetahui apa yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan kan di kasus pemerintah akan menambah anggaran belanja pada sektor defense, sosial, atau child. Nah, di sini kita bisa tahu. Ya, kita gambarkan secara umum saja. Gender, jadi gender dulu. Yang mengisi, ini sesuai variabel kita ada gender, usia. Ya, gender, laki-laki yang mengisi ada 5 orang, perempuan 5 orang, total 10. Persentasenya 50%, 50%, 100%. Oke, beres ini, gampang. Ya. Dengan ini, dengan SPSS pun kita bisa langsung tahu persentasenya, frekuensinya, yang memilih ini berapa, yang laki-laki berapa, perempuan berapa, sudah teridentifikasi. Lanjut, usia 18 1 orang sampai usia 36 yang mengisi 1111. Ya, jumlahnya ini usia 18 1 orang, 19 1 orang, totalnya ada 10. Persentasenya 10 10 10 10. Ya, jadi ini mudah untuk diinterpretasikan. Nah, yang ini defense ya. Yang kecenderungan memilih model disagree, tadi kan kita tandai MD ya, istilahnya sangat tidak setuju, ada 3 orang. Yang barely disagree 3 orang. Yang barely agree dan moderately agree ada 4 orang dan 6 orang. Jadi persentasenya 60% memilih tidak setuju dan 40% memilih setuju. Jadi banyak mana untuk yang defense? Banyak yang tidak setuju. Gampangannya seperti itu, membaca secara umum. Sosial, persentasenya 1, 2, 3, 4. SD tadi kan strongly disagree. Pokoknya yang DD ini tadi yang sangat tidak
setuju atau yang tidak setuju. Ada berapa? 1, 2, 3. 30. Sisanya milih agree. 10%, 50%, 60%. Nah, berarti yang sosial 70% memilih agree atau istilahnya setuju untuk penambahan anggaran di sosial, dan 30% tidak setuju. Oke, lanjut. Yang child. Yang disagree berapa atau yang tidak setuju berapa? 50, 20, 10, 20. Nah, 50 kan ini. Yang sisanya 50 juga. Nah, berarti 50-50. Untuk yang child, berarti rata-rata memilih separuh, 50%. Tidak setuju dan separuh setuju. Nah, data ini akan bisa berbicara kalau memang diinterpretasikan. Jadi kalau hanya dibiarkan seperti ini tidak bisa. Bagaimana cara interpretasinya? Nah, tinggal pakai saja notepad saja boleh, Word juga boleh. Interpretasikan. Misalkan dari gender dulu. Gender. Diketahui, ini contoh saja, output mengenai kasus atau fenomena atau kejadian, silahkan ya, kita ambil di sini mengenai kasus penambahan anggaran belanja pemerintah pada 3 sektor, ya kan? Tadi defense, child, dan sosial, ya, rata-rata. Karena ini tadi gender yang memilih atau responden yang memilih atau mengisi 50% perempuan dan 50% laki-laki. Nah, seperti itu contoh yang gender. Usia nanti dilanjutkan sendiri. Ya. Jadi kita interpretasikan, ini istilahnya interpretasi begitu. Ya. Ini interpretasi. Jadi membuat data ini memiliki arti, memiliki makna. Usia nanti silakan berdasarkan hasil output, misalkan seperti itu. Ya, berdasarkan hasil output bahwa usia responden yang mengisi rentang ya, usia berapa sampai berapa begitu. Nah, sampai ke defense ya. Tadi sudah kita bahas defense yang mengisi dari 10 misalkan responden yang menyatakan tidak setuju misalkan ya, ada sekian persen. Tadi di total yang 30 yang tidak setuju, disagree-nya berapa, dan yang mengatakan atau memilih ya, setuju ada berapa responden, total lagi 20. Nah, terus sampai sosial dan child. Nanti disimpulkan kesimpulannya dari ketiga ini rata-rata memilih berapa. Yang sosial tadi yang tidak setuju 30, yang setuju 70. Yang child 50. Nah, bisa dihitung. Berarti dapat disimpulkan ya. Simpulkan dari kasus tersebut, kasus ini tadi penambahan anggaran belanja tadi, masyarakat lebih memilih ditambah anggaran pada sektor. Nah, putuskan sendiri dari yang milih tidak setuju yang defense berapa, yang tidak setuju ini berapa, yang tidak setuju ini berapa, yang setuju defense berapa, yang setuju sosial berapa, yang setuju child berapa. Anda bisa simpulkan lebih banyak mana, lebih yang ke defense, sosial, atau child untuk penambahan anggaran. Nah, nanti ditulis di kesimpulan. Kalau sudah, ini di save, beri nama, misalkan di sini interpretasi praktek 1. Nah, oke, kalau sudah tutup semua, tidak apa-apa. Oke, nanti ikuti materi juga bisa.
Nah, file ini ada interpretasi output, inilah yang nanti dijadikan rar, ya. Anda buat rar jadi satu file, diupload di SIP praktek 1. Oke, saya kira itu untuk praktek pertama menggunakan SPSS. Saya harap dalam 1 minggu ini ketika sudah melihat video ini dapat dipraktekkan secara langsung dan dapat diupload sebagai penugasan. Saya cukupkan untuk praktek pada siang hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.